Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tes potensi skolastik di UTBK 2020 ini. Di soal yang pertama, kita punya jika A per B lebih dari 0, maka A, nilai A sama dengan B, nilai A lebih besar dari B, C, nilai B lebih besar dari A, D, jika A kurang dari 0, maka B lebih besar dari A, yang E, jika A kurang dari 0, maka B negatif. Oke, kalau kita ingin mengerjakan soal ini, kita lihat dulu ya. Jadi A per B itu lebih dari 0. Jadi penyelesaiannya, jadi A per B lebih dari 0 itu harus kita artikan dulu ya. Artinya apa toh ini ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu ini berarti kita nggak bisa mengerjakan. Jadi A per B lebih dari 0 itu artinya A per B-nya bernilai positif ya. Jadi kalau ada tulisan lebih dari 0 artinya positif. Jadi nanti kalau ada soal yang lain, ini tandanya kurang dari 0, maka negatif gitu ya. Kemudian selain itu ada lagi syarat wajibnya. Karena di sini itu pecahan, karena A per B-nya itu pecahan, maka B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat wajib ya. Karena kalau B-nya 0, bentuk tersebut tidak akan terdefinisi. Oke, sekarang kita lihat dulu. A per B itu akan bernilai positif jika apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya itu positif, jadi bilangan positif, B-nya juga positif. Ya, jadi nanti A per B ini itu positif dibagi positif, hasilnya positif ya. Jadi supaya A per B positif, maka A positif dan B positif, atau A-nya negatif dan B negatif. Kalau sama-sama negatif itu juga bisa akan menghasilkan positif ya. Jadi syaratnya A per B positif itu ada dua. Oke ya. Sekarang kita cek di pilihan ganda. Nah, untuk yang A, nilai A sama dengan B, benar nggak? Apakah A harus sama dengan B? Satu per satu, satu positif boleh lah. Lah kalau 0 per 0 bisa nggak? Kan di sini tidak ada syaratnya, A-nya harus bilangan asli, B-nya harus bilangan asli, kan nggak ada. Berarti kan di kalimat yang A, ini kan bisa saja 0 per 0. Padahal nggak boleh 0 per 0, ya. Berarti yang A bukan jawabannya. Sekarang kita cek yang B. Nilai A lebih besar dari B, ya. Nilai A lebih besar dari B. Ya, katakanlah ini misalkan 2 per 1 gitu ya. Kan A-nya yang atas toh. 2 per 1 berapa? 2. Apakah harus begitu? Kalau yang atas lebih kecil, apa nggak boleh? Ya boleh, ya. Berarti ini salah juga yang B, ya. Jadi tidak harus A-nya yang lebih besar dari B, gitu ya. A-nya lebih kecil juga bisa. Misal 1/2, 1/2 itu berapa? Setengah ya. Setengah itu positif nggak? Ya positif kan? Ya, positif juga, berarti yang B itu salah. Karena tidak harus A-nya yang lebih besar. Sekarang yang C, nilai B lebih besar dari A ini juga tidak. Karena bisa saja A-nya lebih besar. Sekarang kita cek yang D. Jika A kurang dari 0, tadi kalau kurang dari 0 tadi apa? Negatif. Maka B-nya lebih dari A. Ya. Ini tidak juga ya. Karena nanti kalau B-nya itu positif, A-nya negatif, kan hasilnya jadi negatif A per B. Berarti yang D bukan. Sekarang kita cek yang E. Jika A kurang dari 0, kurang dari 0 tadi apa? Negatif ya. Maka B negatif. Nah, sesuai dengan ini tadi toh. Sesuai dengan yang ini tadi. Jadi jika A-nya negatif, B-nya harus negatif supaya pembagiannya menghasilkan bilangan yang positif. Oke ya, jelas ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, bisa dipahami. Sekarang saya punya catatan penting. Jadi nanti insya Allah setiap soal akan saya kasih catatan penting supaya nanti ada soal yang sedikit berbeda nanti bisa mengerjakan ya. Jadi catatannya yang pertama, A per B itu syarat wajibnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya boleh 0, tapi B-nya tidak boleh 0. Kemudian kalau ada soal lebih dari 0 begini, maka bilangan tersebut artinya positif. Kalau kurang dari 0, maka bilangan tersebut artinya negatif.
negatif. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.